Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mencari cinta dan tempat bergantung. Banyak orang berharap kepada sesama manusia, bergantung pada harta, jabatan, atau kekuatan duniawi. Namun, semua itu hanyalah sementara. Cinta yang sejati dan tempat bergantung yang paling kuat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubbil lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba ay annal quwwata lillah jami'an wa annallaha syadidul azab, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu seluruh milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Quran Surah Al-Baqarah 165. Ayat ini menegaskan tentang kecintaan yang seharusnya hanya tertuju kepada Allah. Sebagai manusia, menyekutukan Allah dengan mencintai sesuatu selainnya, berhala, harta, kekuasaan, atau manusia lain. Sebagaimana mereka mencintai Allah, namun orang-orang beriman memiliki kecintaan yang lebih mendalam kepada Allah dibandingkan kepada makhluk atau dunia. Ayat ini juga memperingatkan orang-orang zalim bahwa pada hari kiamat mereka akan menyaksikan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak dan azab yang sangat dahsyat. Ayat ini sangat relevan dengan konsep cinta dan kebergantungan kepada Allah karena menegaskan bahwa cinta tertinggi harus diberikan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Makna cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bukan hanya sebatas perasaan, tetapi juga pengabdian yang diwujudkan dalam tindakan. Seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah akan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbil lillah
Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillah jami'an wa anna Allaha syadidul adzab, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jika seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Quran Surah Al-Baqarah 165. Tanda-tanda seseorang mencintai Allah. Yang pertama, mendahulukan Allah dalam segala hal. Orang yang mencintai Allah tidak akan menomorduakan perintahnya. Contohnya adalah sholat tepat waktu, meskipun sedang sibuk bekerja atau beraktivitas. Yang kedua, merasa rindu beribadah kepada Allah. Bagi orang yang cinta kepada Allah, ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan dan sumber ketenangan. Contohnya, saat merasa gelisah, ia lebih memilih untuk berwudu dan sholat daripada mencari hiburan duniawi. Yang ketiga, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Orang yang mencintai Allah akan menjauhi maksiat dan lebih memilih amal kebaikan. Contohnya adalah menolong orang lain tanpa pamrih karena mengharap ridho Allah. Yang keempat, ridho dengan takdir Allah. Tidak mudah mengeluh atau menyalahkan keadaan ketika ditimpa musibah. Contohnya adalah saat kehilangan pekerjaan, seseorang tetap bersyukur dan yakin bahwa Allah telah menyiapkan rezeki lain yang lebih baik. B. Kisah inspiratif Bilal bin Rabah. Salah satu bukti cinta kepada Allah yang luar biasa adalah kisah Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak yang masuk Islam pada masa awal kenabian. Ketika majikannya mengetahui keislamannya, ia disiksa dengan kejam. Bilal dijemur di bawah terik matahari dan dadanya ditekan dengan batu besar agar ia meninggalkan Islam. Namun karena cintanya kepada Allah begitu kuat, Bilal hanya mengucapkan satu kata berulang kali, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Siksaannya semakin berat, tetapi hatinya tetap teguh. Hingga akhirnya ia dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Kisah Bilal mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar dari rasa takut dan penderitaan dunia. C. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Yang pertama, mengenal Allah lebih dalam melalui Asmaul Husna. Semakin kita mengenal Allah, semakin besar cinta kita kepadanya. Contohnya adalah memahami sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Membuat kita yakin bahwa Allah selalu menyayangi hambanya. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran.
Al-Quran adalah surat cinta dari Allah kepada kita. Dengan membacanya, kita akan lebih memahami kehendaknya. Contohnya adalah membaca tafsir dan mencoba mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan ibadah dan zikir. Orang yang cinta kepada Allah akan selalu ingin dekat dengannya melalui sholat, zikir, dan ibadah lainnya. Contohnya adalah bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, bersyukur dalam setiap keadaan. Orang yang cinta kepada Allah selalu bersyukur baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Contohnya adalah saat mendapat nikmat, ia berkata Alhamdulillah. Saat ditimpa musibah, ia berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cinta kepada Allah adalah cinta yang sejati dan abadi. Ia tidak akan pudar oleh waktu dan tidak akan tergantikan oleh hal lain. Jika kita ingin benar-benar mencintai Allah, kita harus berusaha mengenalnya, menaati perintahnya, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran 31. Ayat ini disebut sebagai ayat al-mihnah, ayat ujian, karena menjadi tolak ukur sejati bagi orang yang mengaku mencintai Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan bahwa bukti kecintaan kepadanya adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, ia akan menjalankan sunnah Rasulullah SAW sebagai balasannya. Allah akan mencintai orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi harus dibuktikan dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Ayat ini sangat relevan dengan tema cinta dan kebergantungan kepada Allah, karena menunjukkan bahwa cinta kepada Allah harus diwujudkan dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini juga menegaskan bahwa mengikuti ajaran Islam adalah jalan untuk mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah. 2. Kebergantungan kepada Allah, tawakal. Kebergantungan kepada Allah atau tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Ini adalah bentuk keimanan yang tinggi, di mana
seseorang yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah dalam kendali Allah dan hanya Dia yang bisa memberi solusi terbaik. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulaini minal ladzina yakhafuna an'ama Allah alaihima adkhulul alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi tawakkalul in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara mereka yang takut kepada Allah, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Apabila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ayat ini merupakan dari kisah Bani Israel ketika diperintah untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi mereka enggan karena takut kepada penduduknya yang kuat. Namun dua orang yang beriman dan diberi nikmat oleh Allah, menurut tafsir mereka adalah Yusya bin Nun dan Kaleb bin Yufune, mengajak mereka untuk beriman dan bertawakal kepada Allah. Ayat ini menegaskan pentingnya kebergantungan kepada Allah, tawakal dalam menghadapi tantangan. Jika seseorang benar-benar beriman, dia harus yakin bahwa kemenangan dan pertolongan datang dari Allah. Ayat ini sangat relevan dengan tema cinta dan kebergantungan kepada Allah, karena menunjukkan bahwa kebergantungan kepada Allah adalah kunci keberhasilan, bukan hanya usaha fisik semata. A. Pengertian dan pentingnya tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan berserah diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti dia menunggu rezeki datang, tetapi tetap berusaha seperti burung yang pergi mencari makan. B. Tanda-tanda orang yang bertawakal. 1. Tenang dalam menghadapi masalah. Orang yang bertawakal tidak mudah panik atau stres ketika menghadapi ujian. Contohnya, ketika kehilangan pekerjaan, ia tetap tenang dan yakin bahwa Allah telah menyiapkan rezeki lain untuknya. Yang kedua, tidak takut kehilangan dunia. Ia menyadari bahwa rezeki, jabatan, dan kehidupan ini semuanya sementara. Contohnya, seorang pedagang jujur yang tidak takut rugi karena yakin rezeki datang dari Allah. Yang ketiga, selalu berusaha sebelum berserah diri.
Tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Seseorang harus tetap berikhtiar sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contoh, seorang mahasiswa yang belajar keras sebelum ujian, lalu berdoa dan bertawakal kepada Allah atas hasilnya. C. Kisah inspiratif seorang sahabat yang bertawakal. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengingat untaku lalu bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu bertawakal?" Rasulullah SAW menjawab, "Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Kisah ini mengajarkan bahwa tawakal harus disertai dengan usaha nyata. Jika seorang hanya mengandalkan doa tanpa usaha, itu bukan tawakal, melainkan kelalaian. D. Cara meningkatkan tawakal kepada Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan. Semakin kita yakin bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu, semakin kuat tawakal kita. Contoh, merenungkan kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak kisah tentang orang-orang bertawakal kepada Allah dan mendapatkan pertolongannya. Contoh, kisah Nabi Musa yang dikejar Fir'aun tetapi tetap tenang dan berkata, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syura ayat 62. Yang ketiga, berdoa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Doa adalah bentuk penghambaan kepada Allah saat kita menghadapi masalah. Kita harus menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Contohnya, membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Yang keempat, menyadari bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Segala rezeki, jodoh, dan kehidupan sudah ditentukan olehnya. Contohnya, jika gagal dalam suatu usaha, tidak perlu putus asa karena mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tawakal adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam hidup. Dengan bertawakal, kita akan merasa lebih tenang, tidak mudah stres, dan selalu optimis dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, cara meningkatkan cinta dan tawakal kepada Allah. Cinta kepada Allah dan tawakal bukanlah sesuatu datang begitu saja. Keduanya harus ditanam, dipupuk, dan dijaga agar semakin kuat dalam hati kita. Seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah akan merasa tenang dan yakin dalam setiap langkah hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa." Quran Surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa mencintai Allah berarti mengikuti ajarannya dan Rasulnya
Lalu, bagaimana cara kita meningkatkan cinta kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya kepadanya? A. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semakin kita mengenal sifat Allah, semakin besar cinta kita kepadanya. Contoh, memahami bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, membuat kita yakin bahwa kasih sayang Allah tak terbatas. Yang kedua, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah surat cinta Allah untuk manusia. Jika kita ingin lebih mencintai Allah, kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Contohnya, menghafal ayat-ayat tentang cinta Allah dan mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperbanyak ibadah dan zikir. Orang yang mencintai Allah pasti ingin selalu dekat dengannya. Contohnya, sholat tepat waktu, berzikir setelah sholat, dan sering membaca doa-doa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mengutamakan Allah dalam segala hal. Jika kita mencintai Allah, kita akan menjadikannya prioritas utama dalam hidup. Contohnya, ketika dihadapkan pada pilihan antara bekerja dan sholat, seseorang yang mencintai Allah akan memilih untuk sholat terlebih dahulu. Yang kelima, menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah akan membuat kita lebih mencintainya. Contohnya, bergabung dalam majelis ilmu atau komunitas yang mengajak kepada kebaikan. B. Cara meningkatkan tawakal kepada Allah. Yang pertama, berusaha sebaik mungkin sebelum berserah diri. Tawakal bukan berarti hanya berdoa tanpa usaha. Kita harus melakukan yang terbaik sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contoh, seorang siswa yang ingin lulus ujian harus belajar dengan giat, lalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, menyadari bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Jika kita yakin akan hal ini, kita tidak akan terlalu khawatir dengan masa depan. Contoh, jika mengalami kegagalan dalam bisnis, seseorang yang bertawakal tidak akan putus asa, tetapi tetap yakin bahwa Allah telah menyiapkan rezeki yang lebih baik. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Contohnya, berdoa sebelum memulai pekerjaan, sebelum tidur, dan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Yang keempat, membaca dan memahami kisah-kisah tawakal dalam Al-Quran. Banyak kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana orang-orang soleh bertawakal kepada Allah dan mendapatkan pertolongannya. Contohnya, kisah Nabi Ibrahim yang tetap yakin kepada Allah meskipun akan dilempar ke dalam api, dan akhirnya Allah menyelamatkannya. Yang kelima, menjauhi rasa takut dan kekhawatiran berlebihan. Orang yang bertawakal tidak mudah takut atau khawatir karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Contohnya, seorang pekerja yang takut kehilangan pekerjaannya akan tetap tenang karena yakin bahwa rezekinya sudah diatur Allah. C. Kisah inspiratif keajaiban tawakal. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang sangat miskin tetapi selalu bertawakal kepada Allah.
Setiap hari ia berusaha mencari nafkah dengan penuh kejujuran dan tidak pernah mengeluh. Ia selalu berdoa, "Ya Allah, aku telah berusaha, aku serahkan hasilnya kepadamu." Suatu hari ia menemukan sebuah kantong berisi emas. Alih-alih mengambilnya, ia mencari pemiliknya dan mengembalikannya. Orang yang kehilangan kantong itu sangat terharu dan memberinya hadiah yang lebih besar dari isi kantong emas tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa tawakal yang disertai kejujuran dan usaha akan selalu membawa keberkahan. Cinta kepada Allah dan tawakal kepadanya adalah dua hal yang harus kita jaga dalam kehidupan. Jika kita mencintai Allah, kita akan mendekat kepadanya. Dalam segala hal, jika kita bertawakal, kita akan hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Mari kita tingkatkan cinta dan tawakal kita kepada Allah, karena hanya dengan itu kita bisa meraih ketenangan dan kebahagiaan sejati. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Setelah membahas tentang cinta kepada Allah, kebergantungan, tawakal kepadanya, serta cara meningkatkannya, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua hal ini adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan, tetapi juga sebuah komitmen dalam ketaatan dan pengabdian. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan selalu mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan amal kebaikan. Kebergantungan kepada Allah, tawakal, adalah bentuk keyakinan penuh bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaannya. Tawakal tidak berarti menyerah tanpa usaha, tapi berusaha semaksimal mungkin sebelum menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Dengan bertawakal, seseorang akan hidup lebih tenang dan tidak mudah putus asa, karena ia yakin bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi hambanya. Agar cinta dan tawakal kepada Allah semakin kuat, kita harus berusaha untuk mengenalnya lebih dalam, memahami Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, serta senantiasa berusaha menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu, hati kita akan lebih tenang, hidup kita lebih bermakna, dan kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingatkan Allah, hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah untuk mencintai Allah dengan tulus, bertawakal kepadanya dengan penuh keyakinan, dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Amin. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.